Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Indira Wilarso dari kelas 12 MIPA 5. Naya di sini akan melakukan wawancara seputar kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Di sini saya bersama dengan ibu saya sebagai narasumber. Assalamualaikum, saya Ibu Wiwit, Ibu Naya Indira. Sejak kapan dimulainya masa Orde Baru dan apa yang ibu ketahui tentang masa Orde Baru? Orde Baru itu menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan terdahulu, yaitu Bapak Soekarno. Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang sering kita kenal dengan sebutan Super Semar. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan korupsi yang merajalela. Pertanyaan selanjutnya, kebijakan politik apa saja yang berlangsung pada masa Orde Baru? Adanya pelaksanaan pemilu pada tahun 1971, ada penyederhanaan partai politik seperti Golkar dan lain-lain, difungsi ABRI dan lain-lain. Indonesia juga bergabung dengan anggota PBB pada saat itu. Dan Indonesia juga memperkuat kerjasama regional dan internasional. Pertanyaan yang ketiga, kebijakan ekonomi apa saja yang berlangsung pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru ada rancangan Repelita. Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun. Ada trilogi pembangunan, ada pemulihan di bidang ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi juga yang sangat pesat pada saat itu. Masuk pada pertanyaan yang terakhir, apa saja dampak negatif dan positif dari berlangsungnya masa Orde Baru? Dampak positif pada masa Orde Baru antara lain meningkatnya kekuatan peran negara dalam masyarakat. Program pemerintah terencana dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Indonesia dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Itu namanya disebut swasembada beras. Menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan rakyat, dan meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat karena dibangunnya posyandu sampai ke desa-desa. Terus ada juga menurunnya angka kematian bayi. Terus ada juga menurunnya harga sembako dan BBM. Dampak negatif masa Orde Baru antara lain pemerintahan jadi bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. Sistem perwakilannya hanya bersifat semu, jadi hanya sebagai lambang saja untuk melanggengkan kekuasaan. Meningkatnya kolusi, korupsi, dan nepotisme baik dalam politik maupun ekonomi. Adanya kesenjangan ekonomi. Kurangnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kebebasan pers yang sangat dibatasi dan pemilu yang kurang demokratis. Sekian wawancara Naya mengenai kebijakan ekonomi dan kebijakan politik pada masa Orde Baru. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.